Apakah Prabowo atau Gerindra akan memutuskan Caimin sebagai wapresnya, ataukah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dan saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, seorang pengamat politik Ray Rangkuti melihat koalisi Nasdem, PKS, Partai Demokrat yang disebut selama ini sebagai koalisi perubahan yang banyak disorot rentan perpecahan, rentan bubar. Ternyata menurut Ray Rangkuti inilah koalisi yang kuat, yang kokoh, dan justru koalisi Indonesia Raya yang rentan bubar. Kita baca berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Tenangnya Hati Anies Baswedan, Koalisi Nasdem CS tak mudah berjalan, (2). Justru paling rentan itu, (). Berita ini hari Sabtu siang tanggal 11 Februari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti isu bagaimana rentannya koalisi perubahan untuk bubar sebelum Pilpres 2024. Koalisi yang terbentuk dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat itu disebut-sebut kurang klop dalam memajukan Anies Baswedan. Dirinya mengatakan hal tersebut tidaklah benar. Justru yang paling mudah untuk pecah adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR. Yang paling rentan bubar dalam klaster 3 koalisi ini, saya lihat Koalisi Indonesia Raya. Katanya kepada Akurat.co di Jakarta Jumat 10 Februari 2023. Pendiri Lingkar Madani Indonesia 5 itu mengatakan koalisi KIR paling mungkin bubar karena beberapa faktor. Selain satunya terkait sosok Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurutnya, kubu Prabowo masih segan untuk melirik sosok Caimin, mengingat elektabilitasnya yang kurang menjanjikan. Ini kan karena ada penyebab. Pertama, keraguan Partai Gerindra mengangkat Caimin cawapres seperti targetnya PKB. Gerindra ragu karena melihat dari segi elektabilitas Caimin belum menjanjikan, ujar dia. Karena itu, lanjut Ray Rangkuti, tak heran jika PKB melakukan safari politik ke berbagai partai. Salah satunya untuk menawarkan Caimin sebagai cawapres. Terbaru, Caimin melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Ray, hal tersebut menunjukkan kegalauan PKB atas sikap politik Gerindra. Ini bentuk kegalauan PKB atas ketegasan Gerindra yang belum mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Gerindra ragu, tutur dia. Memang sahabat BN, sekarang ini adalah saat-saat partai saling berkunjung, partai saling melakukan lobby antara satu dengan yang lain. Yang pertama, tentu untuk menyesuaikan terjadinya jalinan koalisi. Mana partai akan menjadi capres
mana partai yang akan mengusulkan kadernya atau tokohnya menjadi cawapres. Dalam hal ini memang akhir-akhir ini tampak PKB berupaya untuk meyakinkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo agar bisa menjadikan Caimin Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya. Namun memang seperti dikatakan oleh Rangkuti tadi, Gerindra tampaknya masih ragu-ragu, terutama tentu melihat elektabilitas dari Caimin. Dan memang kalau demikian, apa yang telah kita lihat di permukaan selama ini, bahwa Gerindra dan PKB seperti telah berada dalam satu ikatan koalisi. Namun memang kalau melihat elektabilitas dari Caimin, wajar Prabowo atau Gerindra agak ragu untuk berpasangan. Dengan demikian, memang benar apa yang dikatakan oleh Rangkuti, rentan kelihatannya rencana koalisi antara Gerindra dan PKB ini untuk bubar sebelum benar-benar resmi. Sebab bagaimanapun Prabowo tentu sangat hati-hati sekarang ini. Sebab kalau sempat Prabowo kalah lagi dalam Pilpres tahun 2024, jika memang dia maju, ini sebuah catatan sejarah politik yang sangat-sangat memiriskan bagi Prabowo dan juga bagi Partai Gerindra. Sebab telah beberapa kali Prabowo maju, namun belum sekalipun ada menang. Mulai dari maju menjadi cawapres sampai maju menjadi capres, belum ada yang menang. Kalaulah di usia Prabowo yang di atas 70 pada tahun 2024 nanti sempat kalah untuk maju pada tahun 2029, sudah sangat hampir pasti dikatakan tidak mungkin lagi. Sebab jika saja pada tahun 2024 usia Prabowo 74 tahun, bayangkan ditambah 5 lagi, sudah 79 tahun pada tahun 2029. Untuk usia orang Indonesia mungkin sudah sangat berat bagi Prabowo untuk mengulangi lagi. Apalagi kalau yang diulangi itu adalah kekalahan. Sahabat BN, kalau kita perhatikan koalisi perubahan memang tampaknya makin hari semakin solid. Kesolidan koalisi perubahan tampak sekali. Dengan tidak adanya satu partai pun di koalisi perubahan ini yang memaksakan untuk menjadikan kader partainya yang harus menjadi cawapresnya Anies. Sebab yang bikin partai-partai ini rentan bubar sebelum berkoalisi atau sebelum resmi mendeklarasikan koalisinya adalah persoalan antara capres dan cawapres. Ini saja yang membuat rentan. Kalaulah salah satu partai saja di dalam suatu koalisi memaksakan harus dari dia capres atau harus dari dia cawapres, ini akan membuat partai rentan untuk bubar. Koalisi rentan untuk bubar. Ini yang dibentengi jauh-jauh hari oleh koalisi perubahan. Mereka ketiga-tiga partainya punya komitmen
untuk menyerahkan bulat-bulat kepada Anies. Siapa yang diinginkan Anies untuk menjadi cawapresnya? Apakah akan diambilnya dari partai PKS? Apakah akan diambilnya dari partai Demokrat? Ataukah akan diambilnya dari partai Nasdem? Ataukah yang akan diambilnya sebagai cawapresnya dari luar ketiga partai ini? Itu telah diserahkan bulat-bulat oleh ketiga partai ini kepada Anies. Jadi tidak ada persoalan lagi tentang hal ini. Karena itu soliditas koalisi perubahan memang tampak mungkin untuk saat ini yang paling solid di antara kerangka-kerangka koalisi partai-partai yang ada di Indonesia saat ini. Mereka ketiga partai ini tidak ada terbetik sedikit pun pertentangan tentang siapa yang akan dijadikan cawapresnya Anies. Dan mereka ketiga partai ini kompak bersatu, bertekad bulat, sama-sama sepakat untuk Anies capresnya. Ini yang membuat koalisi perubahan memang solid dan bisa dikatakan mungkin yang tersolid di antara partai-partai yang ada sekarang ini. Sebab sampai saat ini yang benar-benar telah menyatakan memenuhi syarat melebihi angka 20% presidential threshold sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri bagi seorang capres ke KPU hanyalah koalisi perubahan. Yang lain belum. Coba partai apa belum ada. Yang menetapkan capres baru koalisi perubahan dan Partai Gerindra. Tetapi yang paling tidak ada persoalan dalam penentuan cawapres tampaknya baru koalisi perubahan. Dan ini seperti dikatakan dari Rangkuti memang sangat tampak bahwa di antara sekian banyak partai, baru 3 partai ini yang betul-betul kompak di dalam menyepakati capresnya dan di dalam menyikapi siapa yang akan menjadi cawapresnya. Capres sudah disepakati Anies Baswedan dan penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Sahabat BN, ke depan tentu kita melihat bagaimana partai-partai lain khusus untuk PKB, Gerindra dan PKB. Apakah Prabowo atau Gerindra akan memutuskan Caimin sebagai wapresnya, ataukah bagaimana, masih punya tanda tanya besar. KIB pun demikian kalau kita perhatikan sekarang ini. Golkar telah menyatakan bahwa calon presidennya adalah Golkar. Tetapi PAN dan P3 belum tampak menyepakati bahwa capres bagi KIB adalah Erlangga Hartarto dari Golkar. Apalagi cawapresnya belum lagi tampak ada kesepakatan. PDIP pun kalau kita perhatikan sampai saat ini
masih belum mengumumkan siapa capres dan cawapresnya. Dan apakah PDIP akan maju sendiri karena dia sudah memenuhi syarat presidensial threshold, ataukah dia masih juga menginginkan berkoalisi. Yang jelas, sampai saat ini PDIP belum mengumumkan kepada publik siapa yang akan diputuskannya maju sebagai capres ataupun cawapres. Menarik, sahabat, percaturan perpolitikan Indonesia dan semakin mendekati tahun 2024 tentu akan semakin menarik peta politik terutama untuk Pilpres 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa